teman di Ngaji Roso yang terbantu ya dengan adanya kelas letting in. Biasanya online, tapi nanti tanggal 16 November itu teman-teman yang ada keluangan waktu silakan hadir di Yogyakarta. Silakan hubungi admin nanti ya. Dan eh itu grupnya aktif banget teman-teman. Jadi teman-teman mau tanya apa aja insya Allah akan dijawab ya dengan timnya Mas Riko dan Mas Riko sendiri. Dan ini yang live di TikTok kali ini yang mau dapat buku-bukunya Mas Riko silakan dicek aja produk-produk buku-bukunya Mas Riko ya. Silakan teman-teman bisa beli langsung di situ gitu. Mas, kita kan mungkin ketemu ini udah lama ya, udah lama. Tapi aku belum pernah bertanya satu hal gitu. Definisi sebelum nanti kita kembali ke kesadaran biar kita nggak terlalu serius gitu. Definisi kesuksesan gitu. Menurut seorang Riko Hutama tuh kira-kira apa? Karena itu banyak sekali yang nitip pertanyaan saya ke Mas Riko tuh. Satu tuh tentang definisi sukses menurut Mas Riko. Yang kedua tentang bagaimana sih caranya Mas Riko mengaktualisasikan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu sih. Monggo Mas, silakan Mas. Oke. Jadi gini, menurutku itu definisi kesuksesan adalah ketika kita mampu mengingat bahwa kita adalah sumber dari segalanya, termasuk keberlimpahan. Oke. Jadi awal-awal ketika kita belum terlalu stay cukup lama di kesadaran, belum terlalu lama stay di ruang, ya mungkin kita tidak ada pemaknaan hal itu. Karena nggak lama. Nah, tapi ketika kita udah mulai lama, stay lama di posisi ruang, kita akhirnya sadar bahwa semua makhluk di dunia ini sumbernya adalah diri kita. Sumbernya adalah aku. Diberi label kesadaran atau diberi label ketuhanan, bebas. Berarti, sebentar, berarti yang manusia yang katanya terbatas, itu nggak ada? Manusia yang terbatas ada. Ada. Tapi setelah shifting identitas menjadi tidak terbatas, itu gimana? Jadi gini, kita belum ngomongin identitas, kita ngomongin kesadaran. Kesadaran itu selalu tidak terbatas. Termasuk meliputi yang terbatas dan kurang terbatas. Jadi ini penting. Jadi kesadaran meliputi miskin dan kaya. Makanya dinamakan tidak terbatas labelnya. Oke. Nah, ketika kita hadir sebagai kesadaran, maka aku, kata yang diwakili aku itu bukan lagi Riko, tapi adalah aku yang itulah, ya kan? Lautan ya. Nah, ketika kita hadir di situ, semua orang itu adalah ekspresi dari aku. Ketika kita bertahan cukup lama di situ, akhirnya kita mendapatkan apa ya? Semacam pemahaman aktual bahwa semua manusia di bumi ini, entah Mas Hendra, entah Om Joko, itu semua adalah ekspresi dari aku. Nah, itu yang dinamakan kesuksesan yang paling penting. Karena ketika kita masih teridentifikasi dengan tubuh, mau kita sukses apapun, ketika ada orang yang lebih sukses, kita pasti akan muncul iri. Ya. Yes. Jadi itu penting. Sekaya apapun, kalau kalian terlalu teridentifikasi dengan identitas kalian, ya tetap menderita. Mas, ada salah satu ungkapan, aku dengar dari mana ya, lupa aku ya. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan yang sejati sepanjang dirimu masih melekat kepada yang namanya kebendaan atau materi. Termasuk yang uang-uang tadi. Makanya tidak sedikit orang-orang yang sudah merasa menemukan aha momen dalam hidupnya gitu, nggak ada habisnya. Ini ngejar yang namanya uang tuh nggak ada habisnya gitu. Ya. Jadi itu penting. Jadi, nah itu kesalahannya di sini. Jadi ketika orang tercerahkan bilang, nggak perlulah ngejar-ngejar uang, nggak perlulah terlalu melekat sama uang. Secara pengalaman dia benar, direct. Karena ketika kita ada sebagai kesadaran, kemelekatan itu nggak ada. Itu poin pertama. Tapi ketika disampaikan ke orang, kemudian orangnya memahami dari sudut identitas, akhirnya dia berusaha tidak melekat. Nah, akhirnya keliru, buyar pasti, buyar kemana-mana. Makomnya beda. Makomnya beda, bisa dikatakan seperti itu. Makanya
di masa-masa Oh, sekarang itu iya, iya, iya. diksi itu jarang dipakai Iya, iya, iya. karena rawan menyesatkan. Jadi diksi yang kebanyakan dipakai adalah ya praktekkan ini nanti kamu jadi tidak melekat. Tapi kalau kamu berusaha tidak melekat sekarang ya akhirnya identitas yang kurang, berusaha tidak melekat agar kaya. Nah itu bunuh diri namanya. Tambah miskin nanti. Jadi definisi sukses versi Mas Riko ketika kita kemudian kembali ke fitrah tadi, ke Yes. sumber dari segala sumber tadi ya. Nah, ketika kemudian kita sudah seperti itu, dalam perspektif umum nanti kan ada yang namanya mati gitu kan. Kan nggak ada penyesalan lagi terhadap hasil perjalanan kita ketika kemudian kita udah stay di situ gitu ya Mas ya. Tak tanya, yang mati siapa? Iya kan, perspektif umum kan orang menyebutnya itu sebagai kematian gitu kan. Kadang kan masih secara ego, secara pikiran kan, wah anakku belum berhasil, kan ada kan kayak gitu. Nah, ketika kemudian kita sudah stay di kesadaran seperti itu, udah paham di situ kan sudah nggak ada lagi ya namanya penyesalan, kekhawatiran, loss saja gitu kan. Tetap ada. Tetap ada, Gimana maksudnya? volumenya kecil tapi kita tidak teridentifikasi. Oh. Jadi tayangan kayak kemarahan, kayak Tetap kesedihan, ada, tetap ada. tapi Spektrumnya volumenya tetap lengkap. kecil. Volumenya kecil dan kita tidak larut. Oke. Jadi spektrumnya tetap lengkap Hanya menyaksikan yes. aja gitu ya. dan tidak melekat. Dan Jadi kayak tidak kita melekat. kesiram air tapi nggak basah. Keren ya Mas kayak Riko, gitu. keren. Jadi jangan disangka orang yang sadar dia nggak pernah marah. Itu hoax. Jadi ketika kalian sadar mungkin akan marah, tapi marahnya acting. Kayak anak kecil. Marah acting dengan marah berbasis kesadaran tuh beda ya. Karena tidak sedikit ya yang mengatakan kadang ego atau apa gitu, wah saya marah kan berbasis kesadaran gitu kan. Tidak sedikit yang kayak gitu. Marah acting itu yang gimana coba? Marah acting itu ya marah dari kesadaran. Kita tahu kalau lagi marah. Oke. Dan kemudian ya dikeluarkan. Tapi setelah itu ya ketawa-ketawa. Dan kadang tidak terlalu berdampak. Tidak terlalu juga berdampak. Ya. Jadi kayak anak kecil. Iya, paham. Anak kecil saling marah, Iya, tonjok-tonjokan. iya. Kemudian 5 menit setelahnya mereka pelukan dan biasa aja. Jadi marah acting itu maksudnya marah yang berasal dari kesadaran dan kita tidak larut dalam kemarahan itu gitu. 3 menit setelah kita marah itu biasa-biasa aja. Orangnya gitu juga ya. biasa-biasa Iya aja. sih. Orangnya dimarahi juga biasa-biasa aja gitu. Tapi Ya, kalau paham. orang dewasa biasanya kan larut kan. Dia marah, kemudian kemarahannya bisa sampai bertahan 3 tahun, gak saling tegur sapa. Nangkep ya teman-teman ya. Iya yang udah ngalami nangkep lah. Oke, yang merasa nge-lag nanti nonton di YouTube aja teman-teman ya. Pertanyaan kedua nih dari teman-teman tadi tuh soal Mas Riko kan yang ada adalah ketuhanan, bukan Tuhan gitu. Bagaimana cara Mas Riko mengaktualisasikan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari gitu katanya? Nggak ada. Nggak ada. Apa yang disyukuri? Gimana? Ketika kita ada rasa syukur, berarti ada keterpisahan. Ada aku dan bukan aku, ya kan? Iya kan? Makanya semua orang tercerahkan itu mereka paling pol bilangnya ekstasi. Ekstasi. Nggak ada yang bilang rasa syukur. Adanya mereka bilang ekstasi. Jadi ekstasi itu terasa di setiap sel tubuhmu. Jadi rasanya kayak joy, kebahagiaan, tapi bukan yang kayak kita seneng habis dapat sesuatu. Oke. Itu. Jadi ketika kita masih membahas area syukur ya berarti kita masih ada di ranah identitas. Keterpisahan. Masih terpisah. Kita masih memahami diri kita terpisah dari tayangan dan objek-objek tertentu. Iya.